Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Prima Ervantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Saat membuka posko Caimin untuk Indonesia di Kabupaten Jember, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa dirinya bakal mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan berharap bisa mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Namun meski belum ada keputusan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, hingga kini pria yang akrab dipanggil Caimin ini memutuskan bahwa PKB tetap berkoalisi dengan PDIP. Oleh karena itu, pihaknya mendorong masyarakat untuk membuka posko Caimin untuk Indonesia, tidak hanya di Jember, melainkan di seluruh Indonesia. Tentu saya minta kepada teman-teman jangan hanya bersemangat, tetapi ketuk hati masyarakat, tunjukkan bahwa kita bisa memberi harapan baru, bisa memberi warna Indonesia yang lebih baik. Yang kedua ya tentu saja posko cinta Caimin untuk Indonesia, posko join Jokowi Caimin untuk Indonesia, dan posko-posko lain tentu harus diperkuat menjadi tempat masyarakat mengadu, masyarakat memberikan aspirasi, harapan, dan juga tentu saja menitipkan cita-citanya. Caimin berharap suara masyarakat yang mendukungnya melalui posko tersebut akan meningkatkan elektabilitasnya sehingga benar-benar layak untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres tahun 2019 mendatang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam acara kampanye akbar yang digelar di Kabupaten Jember, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Saifullah Yusuf menilai potensi wisata selatan Jawa Timur bisa dijadikan peluang untuk membentuk sektor wisata lain, seperti desa wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini, data penyerapan tenaga kerja baru di wilayah selatan Jawa Timur mencapai 200.000 orang dari total 400.000 orang. Artinya setengah masyarakat Jawa Timur bisa bekerja disebabkan adanya pembangunan wilayah selatan Jawa. Oleh karena itu, dengan adanya 1.000 desa wisata, penyerapan tenaga kerja baru dinilai akan meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah mempercepat jalur lintas selatan. Kami ingin pembangunan ini tumbuh merata. Jadi kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh yang di kota maupun yang di desa. Kita ingin semua yang menjadi warga Jawa Timur bisa merasakan proses pembangunan itu, dan untuk itu kita perlu keberpihakan. Kita perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mereka yang selama ini tertinggal. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berbagai minuman keras berbagai merek seperti vodka, whisky, anggur merah, anggur kolesom, serta arak berhasil diamankan di Mapolres Jember. Ratusan botol miras ini diamankan sebagai bentuk langkah Polres Jember menekan peredaran miras oplosan di Kabupaten Jember. Apalagi dengan merujuk banyaknya kejadian meninggal dunia karena miras oplosan di Indonesia, untuk itu Polres Jember mengambil langkah cepat kepada penjual miras oplosan di Jember. Tak hanya menyita, penjual miras ilegal juga terancam sanksi hukum. Selain melakukan tindakan penyitaan, Polres Jember juga gencar melakukan sosialisasi bahaya miras oplosan di setiap sekolah dan masjid saat khutbah Jumat. Melaksanakan kegiatan press conference berkaitan dengan penyitaan minuman keras yang beredar secara ilegal. Kegiatan ini dilaksanakan sudah selama kurang lebih 1 minggu. Polres Jember dengan polsek-polsek melaksanakan kegiatan razia minuman keras, yang mana hari ini kita mendapatkan 3.672 botol ya, dengan 21 jerigen yang isinya berbagai macam. Yang paling banyak adalah minuman oplosan. Kemudian tindakan preventif yang lainnya adalah kami melakukan kegiatan penempelan stiker-stiker himbauan
pedagang toko-toko maupun di minimart yang mana himbauan kepada para apoteker 70% yang untuk membersihkan luka itu ditanya dulu apa peruntukannya. Pihak apoteker atau pihak kasir untuk menjelaskan bahwa alkohol 70% ini tidak boleh untuk diminum karena akan membahayakan bagi kesehatan. Tak hanya itu, sebagai langkah pencegahan lainnya, Polres juga memasang stiker di minimarket dan apotik yang berisi himbauan agar para penjual lebih selektif terhadap pembeli alkohol kepada anak di bawah umur. Karena banyak kejadian, alkohol 70% yang biasanya untuk mengopres luka dipakai sebagai bahan campuran miras oplosan beserta minuman suplemen. Sementara itu, pemilik apotik Bima Bambang Siswanto sebagai tindak lanjut himbauan Kapolres, pihaknya akan lebih selektif lagi dalam menjual produknya serta tidak lagi menjual alkohol di atas 70% kepada pembeli. Ke depan kita harus tambah berhati-hati. Bagaimana pihak apotek mendeteksi bahwa itu menjadikan? Iya, harus pakai resep aja. Kita melayani orang-orang yang pakai resep. Yang tanpa resep kita tidak melayani, gitu aja. Saya sudah menghimbau kepada seluruh apotek saya untuk tidak menjual alkohol 70%. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Penangkapan Mir Ahmad ini berdasarkan informasi dari tim Polra Banyuwangi bahwa Kecamatan Kaliputro terdapat orang asing yang diduga ilegal. Akhirnya tim imigrasi memeriksa yang bersangkutan. Dan benar saja, Mir Ahmad yang saat itu tinggal beserta istrinya yang warga setempat tidak mempunyai dokumen dan izin yang jelas. Mir Ahmad Holi diketahui ilegal karena tidak mampu menunjukkan identitas dan dokumen resmi, hanya mempunyai kartu UNHCR dari Malaysia. Karena tidak adanya izin dan identitas tersebut, akhirnya Mir Ahmad dibawa ke kantor imigrasi kelas 2 Jember. Dari pengakuan dan data kartu UNHCR tersebut diketahui Mir Ahmad merupakan warga Rohingya. Kini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan di imigrasi kelas 2 Jember. April 2018, hari Kamis, kami mendapat informasi dari anggota tim Polra kami yang ada di Banyuwangi bahwa di Kalipuro Banyuwangi terdapat orang asing yang diduga ilegal. Kemudian kami mengirimkan anggota untuk ngecek di lapangan dan kami meminta dokumen yang dia miliki. Ternyata yang bersangkutan adalah pemegang kartu UNHCR yang dikeluarkan oleh negara Malaysia. Jadi karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku, yang bersangkutan kami bawa, kita amankan ke kantor imigrasi kelas 2 Jember ini. Sementara itu, Mir Ahmad saat dimintai keterangan mengaku ke Indonesia bersama istri dan anaknya dan sempat tinggal di rumah istrinya di daerah Kalipuro Banyuwangi. Sebelumnya berapa orang? Dengan temennya Berapa temannya? Saya dengan saya, istri saya, anak 3 orang. 3 orang. Ya. Itu berangkat dari mana, Pak? Dari Malaysia. Dari Malaysia, kita orang datang itu dari masuk Dumai. Dumai. Sama istri anak saya. Saya 1 orang Rohingya. Naik apa Pak? Naik ferry. Ferry. Ya. Tujuannya kenapa Pak? Kemana? Kenapa kok Masuk negara Indonesia? Negara Indonesia sini alhamdulillah saya pun selamat, ada duduk 3 bulan lebih. Insya Allah saya yakin, saya mungkin kalau jadi saya pun tada negara, saya pun boleh, saya ikut, saya punya istri orang Indonesia. Kalau saya boleh duduk tetap sini, saya banyak terima kasih kerjaan Indonesia, terima kasih kerjaan rakyat Indonesia, itu aja. Dari kantor imigrasi Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Basis Ormas Nahdlatul Ulama yang besar di wilayah Tapal Kuda yakin di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang tentu menjadi kantong suara yang strategis di Jawa Timur. Sehingga wilayah ini kerap menjadi pertarungan yang sengit antar cagup-cawagup untuk merebut dukungan masyarakat.
Namun calon gubernur nomor urut 2 Saifullah Yusuf mengaku yakin bisa mendapatkan suara yang unggul di daerah Tapal Kuda. Karena sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan dinilai sudah antusias mendukung pasangan calon nomor urut 2. Kami punya program, ya kami ingin pembangunan ini tumbuh merata. Jadi kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh yang di kota maupun yang di desa. Kita ingin semua yang menjadi warga Jawa Timur bisa merasakan proses pembangunan itu, dan untuk itu kita perlu keberpihakan. Kita perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mereka yang selama ini tertinggal. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kejadian naas menimpa Alga, bocah 7 tahun warga Rembangan Kecamatan Arjasa ini nyaris tewas terbakar karena bermain korek api dan juga spiritus. Menurut ibunya Endang, kejadian berawal ketika anaknya yang tunarungu ini bermain bersama temannya untuk membakar sampah. Namun saat akan menyalakan api, spiritus yang dibawa Alga tumpah ke baju. Akhirnya api dengan cepat menyambar baju Alga. Beruntung ada tetangga yang melihat dan akhirnya membantu untuk memadamkan api dari tubuh Alga. Karena terkendala biaya, orang tua Alga baru membawa anak tersebut ke rumah sakit 3 hari setelah kejadian. Bangun sampah. Bakar sampah. Ya, pakai spiritus. Pakai spiritus ya. Waktu bakar sampah itu nggak ditemani sama ibu? Enggak, sama masnya. Sama masnya. Iya. Kejadiannya sore apa siang? Jam 10. 10 pagi. Ya, hari Jumat. Hari Jumat. Spiritus itu tumpah ke badannya juga. Ke bajunya itu. Oh, ke bajunya. Sementara itu, Kepala Ruangan Mawar Rumah Sakit Dr. Subandi Jember Haryanto mengatakan bahwa kondisi Alga saat ini sudah membaik. Namun masih perlu perawatan yang rutin karena luka bakar yang dialami cukup parah, khususnya di bagian perut. Ya, sesuai dengan standar operasi prosedur perawatan pasien luka bakar. Jadi perawatan luka itu bisa dilakukan di sini atau di kamar operasi. Dan untuk saat ini dari dokter bedah plastiknya sudah diadviskan untuk dilakukan perawatan luka di kamar operasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur sudah mengevaluasi anggaran makan minum dalam APBD tahun 2018 yang berjumlah 33 miliar. Di antaranya 13 miliar terpusat pada bagian umum Pemkab. Gubernur menilai hal itu merupakan pemborosan anggaran, apalagi anggaran itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sejumlah OPD lain. Oleh karena itu, dalam catatan evaluasi gubernur yang didapatkan oleh tim liputan, sebagian anggaran makan minum pada APBD tahun 2018 disarankan untuk digeser ke program yang lebih prioritas. Namun Bupati Jember Dr. Faida mengaku tidak akan menggeser anggaran makan dan minum tersebut, karena menurutnya anggaran yang besar tersebut sebenarnya tidak ada peningkatan, melainkan hanya pergeseran yang dipusatkan dalam satu OPD. Bahwa itu bukan suatu peningkatan anggaran makan minum, tapi itu adalah mengelompokkan anggaran makan minum dari dinas-dinas menjadi satu di bagian umum, agar dinas-dinas ketika acara hanya fokus kepada kontennya kegiatan, bukan sibuk dengan tenda, kursi, makan dan minum. Dan sudah disampaikan bahwa kegiatan makan minum tersebut tidak semuanya dikelola oleh catering-catering, sebagian besar itu justru dikelola oleh masyarakat, karena diselenggarakannya kegiatan kongres-kongres yang memang diperlukan, seperti kongres ibu hamil. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Yang akan melakukan prosesi peletakan batu pertama. Usai menghadiri peletakan batu pertama di salah satu apartemen dan mal milik PT Balakosa Jaya Sentosa di Kecamatan Sumbersari, Jember, Bupati Jember Dr. Faida mengaku sudah mengkoordinir seluruh perusahaan di Jember untuk saling berkomunikasi terkait dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang juga dikenal sebagai zakatnya perusahaan. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab juga mengarahkan agar dana CSR diberikan kepada masyarakat Jember yang benar-benar membutuhkan. Mengingat alokasi dana CSR merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan sesuai aturan perundang-undangan. Sehebat apapun gedung ini di Jember,
karena kita juga sudah ada perda, ada perbuknya. Saya titipkan akses disabilitas seperti sedikit apapun konsumen yang disabel harus gedung ini akses difabel, dan ini sudah kita MOU-kan dan komit perusahaan ini akan menyiapkan hal tersebut. Juga menyediakan arena untuk UMKM produk lokal bekerjasama dengan Pemkab Jember dan merekrut tenaga kerja khusus yang dari Jember, kecuali yang tidak ada tentu saja berKTP Jember. Oleh karena itu, Bupati juga berjanji akan segera menyelesaikan Perbup CSR agar dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Himbauan ini juga merujuk kejadian yang dirilis oleh Polres Jember kemarin terkait tertangkapnya satu pembuat sekaligus pengedar uang palsu asal Lumajang yang telah tertangkap. Untuk itu, masyarakat kini dihimbau lebih waspada dalam bertransaksi jual-beli. Apalagi sebentar lagi momen politik Pilgub dan Ramadan, pastinya transaksi keuangan akan meningkat, sehingga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berbuat kejahatan. Peredaran biasanya banyak terjadi di pasar tradisional, kios, dan warung-warung kecil. Untuk itu, sebagai upaya pencegahan agar tidak tertipu, baik penjual maupun pembeli lebih teliti lagi saat menerima uang, yakni dengan 3D, diraba, diterawang, dan dilihat. Dengan cara tersebut diyakini masyarakat tidak akan tertipu lagi, mengingat uang palsu selalu memiliki ciri yang tidak sama dengan uang asli, seperti warna yang cenderung pucat, tidak ada tanda air, serta kertas yang jelek dan mudah rusak. Kita menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan uang, untuk melakukan metode 3D ya, dilihat, diraba, dan diterawang. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak BI, itu ketika sudah mau musim-musim lebaran, musim-musim kegiatan hari besar yang sekiranya masyarakat membutuhkan uang pecahan kecil, pecahan-pecahan 20, 50, 100, itu kita bekerja sama dengan BI untuk mengadakan pasar murah, untuk mengadakan penukaran uang, sehingga masyarakat tidak mudah terkecoh dan tidak ada niatan-niatan menimbulkan niat bagi pihak-pihak yang niat untuk menggandakan uang, mengedarkan uang palsu dengan penukaran uang. Polres juga meminta warga bila mana mencurigai dan menemukan uang palsu langsung melaporkan ke petugas terdekat agar cepat ditanggulangi dan tertangkap pelaku pengedarnya. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Evaluasi gubernur terhadap APBD Kabupaten dan Kota pada prinsipnya disesuaikan dengan regulasi dan prinsip kewajaran. Jika tidak dilaksanakan, maka risiko akan ditanggung sendiri oleh masing-masing daerah. Karena meskipun tidak ada keharusan bagi daerah untuk melaksanakan hasil evaluasi gubernur, akan tetapi jika yang tidak dilaksanakan ternyata bertentangan dengan regulasi, maka pemerintah daerah berpotensi tersandung masalah hukum. Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Himawan Estu Bagio saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait kedudukan evaluasi gubernur. Evaluasi ini kan prinsip mempertimbangkan regulasi. Penting kita sudah dilakukan evaluasi, diberi petunjuk. Kalau memang kemudian ini merasa sesuatu itu penting buat daerah, dia memberi penjelasan, ya nggak masalah toh Mas. Nggak apa-apa, tanggung sendiri toh. Kan evaluasi itu sebagai bahan pertimbangan tertinggi terhadap itu. Nanti kalau kemudian ada salah dan yang lain dalam implementasi, kemudian kita sudah evaluasi, kan gitu Mas. Terkait evaluasi gubernur terhadap APBD Jember, Himawan mengaku masih belum memeriksa kembali. Namun berdasarkan pengakuan Sekretaris Kabupaten Jember Mirvano, jawaban atas revisi APBD Jember sudah dikirim kembali ke Pemprov hari Senin kemarin. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di Pantai Payangan Watuwula, Kecamatan Ambulu, Jember, terlihat banyak perahu atau jukung milik para nelayan yang tidak beroperasi. Kondisi tersebut dikarenakan para nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan sejak bulan Januari yang lalu. Untuk mengisi kekosongan selama musim paceklik ini, para nelayan memilih untuk membetulkan perahu dan jala. Di sisi lain, para nelayan ternyata juga menilai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember kurang respon terhadap kesulitan yang dialami oleh nelayan Jember. Mereka berharap pemerintah daerah benar-benar serius dalam memikirkan nasib nelayan Jember. Penyaluran program pemberdayaan juga harus dilakukan secara adil dan merata tanpa unsur nepotisme. Dari bulan 1 sampai
4 saat ini Pak ya. Ya ada tapi ikan terasi gitu loh Pak. Pemerintah daerah atau provinsi ya seharusnya mengerti dapat bantuan. Kenapa yang dapat itu kok yang dapat 1 tahun 2 kali? Kok orang-orang itu mana yang dekat sama perikanan daerah pasti itu yang dapat terus. Dari Pantai Payangan Watu Ula, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam acara penyuluhan Bahasa Indonesia bagi media massa di Gedung Institut Agama Islam Negeri Jember, peneliti Media Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Amir Mahmud menyampaikan bahwa pihaknya mendorong industri media untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena Amir mengaku masih sering menemukan di sejumlah koran atau media daring, judul berita atau judul halamannya tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan bahasa asing. Menurut Amir, seharusnya industri media menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Sebab, secara tidak langsung industri media bisa membantu untuk memberikan pemahaman kosakata bahasa Indonesia kepada masyarakat. Ini sebagai bukti bahwa bahasa Indonesia itu tidak bermartabat di negara kita sendiri. Padahal itu bahasa negara, bahasa nasional, bahasa pemersatu. Tapi yang justru yang masuk itu adalah bahasa asing yang diutamakan oleh masyarakat Indonesia. Ini sebagai wartawan mohon minta tolong bagaimana bahasa Indonesia bermartabat di Indonesia saat ini. Papan nama yang ada di Jember khususnya itu masih berbahasa asing. Tolong diingatkan penggunanya harus menggunakan bahasa Indonesia dulu, baru bahasa asing. Diikuti bahasa daerah sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang 24 tahun 2009. Amir menambahkan penggunaan kata bahasa asing di media yang terpaksa harus dicantumkan karena kata itu populer, maka harus dicetak miring dan dicantumkan arti dari kata tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pertunjukan teatrikal dimainkan oleh para Dewan Guru Pospaud 85 bersama wali murid serta warga pedesaan Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember dalam rangka peringatan Hari Kartini yang bertempat di lapangan Desa Curah Nongko. Pertunjukan teatrikal kali ini menunjukkan semangat perjuangan wanita melawan penjajah dalam mewujudkan kemerdekaan. Tentang keberanian seorang perempuan, bahwa perempuan juga tidak kalah dengan laki-laki. Kita bisa sama, kita bisa berjuang, kita bisa menegakkan negara NKRI ini bersama perempuan. Dari Tempurejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya di SMPN 7 Jember ini, berbagai kesiapan pada perangkat komputer terus diawasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan saat ujian mendatang tidak terjadi kesalahan pada teknis. Dengan pemerataan spek komputer di setiap siswa diharapkan para siswa lancar dalam mengerjakan soal. Tak hanya komputer, teknisi sekolah juga mengawasi dan mempersiapkan genset bila mana kejadian tak terduga seperti mati lampu yang akan mengganggu siswa dalam mengerjakan soal. Untuk antisipasi supaya nanti pada saat ujian berlangsung kami tidak kesulitan untuk mengecek komputer kalau ada gangguan pada saat pelaksanaan ujian. Jadi kita sudah persiapan sebelumnya, seminggu sebelum ujian sudah kami siapkan. Sejauh ini gimana? Ada kendala enggak? Tidak ada Pak, tidak ada. Kalau kendala mungkin dari listrik, kalau dari pusat PLN sudah kami tangani Pak. Apa antisipasinya apa nih? Antisipasinya untuk nanti pada saat ujian setelah berlangsung kan selama 4 hari, nanti kalau ada gangguan berupa listrikan atau kita pada saat ujian itu tiba-tiba padam, kita sudah antisipasi berupa genset Pak selama 4 hari. Spek secara umum apa Mas? Spek secara umum di sini kebetulan kami menggunakan prosesor Core i3 semuanya untuk klien. Terus ada juga yang build up Mertel dan Pernas Pak. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Buku braille di kalangan disabilitas netra mungkin merupakan barang yang langka.
Karena selain harganya mahal di pasaran, ketersediaan buku ini cukup terbatas. Hal ini yang membuat Bank Indonesia Perwakilan Jember membuat pojok braille bagi kaum disabilitas netra di Kabupaten Jember. Meski baru diresmikan, pojok braille mampu menyedot perhatian disabilitas netra. Hal ini terbukti dengan banyaknya disabilitas yang ingin membaca di pojok ini. Buku-buku yang ada di pojok braille ini termasuk buku-buku baru dan tidak ada di sekolah luar biasa atau SLB maupun perpustakaan daerah. Dinka Yuliani salah satu disabilitas netra yang memanfaatkan pojok braille ini untuk menambah literasi buku-buku yang pernah dia baca. Selama ini ketersediaan buku braille memang sangat kurang dan terbatas. Bahkan semasa sekolah dirinya membaca buku awas atau buku bacaan biasa dengan bantuan relawan maupun keluarga dengan merubahnya ke format suara. Memberi kemudahan pada kami karena kan dengan adanya Braille Corner ini tentu kan memberi kemudahan, mungkin ada bahan-bahan bacaan yang kami butuhkan, jadi semakin menambah literasi kami khususnya untuk tunanetra. Terus harapannya ke depan? Ya mungkin dengan adanya jumlah buku yang mungkin belum optimal, mungkin perlu adanya optimalisasi sehingga wawasan netra Jember ini juga semakin luas. Bank Indonesia sengaja membuat pojok braille ini dengan alasan karena persamaan hak manusia. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, disabilitas wajib menerima hak untuk membaca buku ini. Sebetulnya kan berawal dari persamaan hak sebetulnya. Apalagi perpustakaan itu sebetulnya kan semua orang seharusnya bisa memanfaatkan koleksi yang ada. Nah, umumnya teman-teman dari disabilitas netra di banyak perpustakaan belum ada, sehingga tercetus kami ingin membuat suatu pojok braille corner buat mereka sehingga mereka bisa terfasilitasi dengan baik. Sebetulnya itu aja, sehingga mereka layaknya kita yang normal dalam tanda petik bisa membaca buku, meluaskan pengetahuan dan sebagainya. Dari data pemerintah, ketersediaan buku braille memang sangat kurang. Meski begitu, setiap tahun pemerintah mengeluarkan buku braille kepada yayasan disabilitas, sekolah-sekolah luar biasa, dan perpustakaan yang telah ditunjuk. Tahun ini pemerintah Republik Indonesia menerbitkan sebanyak 35 jenis buku dengan 76 judul buku se-Indonesia. Memang masih kurang, tapi kalau untuk komunitas disabilitas netra, apakah itu baik perorangan, yang lembaga, termasuk perpustakaan daerah, ini masih bisa memadai gitu. Untuk tahun 2018 kita memproduksi atau mencetak braille ini sebanyak 35 jenis dengan 76 judul. Itu 35 jenis ini ada yang pendidikan, agama, keterampilan dan sebagainya. Judulnya kurang lebih 76 itu untuk tahun 2018 ini. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Usai sudah saya menemani Anda dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Prima Evantari bersama kerabat kerja yang bertugas menundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV.